Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi para pemirsa setia tim kreator YouTuber. Saat ini kami berada di Desa Gintung Tengah, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Menurut dari cerita warga, di sini sempat akan dijadikan pasar tradisional, yaitu sudah berdiri ruko-ruko yang sebagian sudah selesai pembangunannya dan sebagian juga masih tahap awal ya. Tetapi di sini tidak jadi dijadikan pasar pemirsa, karena menurut dari cerita warga, dari salah satu warga itu menceritakan bahwa banyaknya kejadian-kejadian aneh yang menyebabkan pasar ini tidak bisa dioperasikan. Kemungkinan kejadian itu dari sesosok yang tidak terlihat pemirsa, atau dari alam gaib. Dan di sini juga ada mungkin yang di pinggir jalan ini aja ya, mungkin yang bisa dioperasikan itu ya untuk berjualan. Di sini sudah ada tuh, hanya satu ya pemirsa, karena di sini di pinggir jalan adanya. Tetapi ketika kita akan memasuki, di sini tampak jelas bahwa ruko-ruko yang sudah jadi ini terlihat kosong atau terbengkalai pemirsa. Nanti kita akan telusuri bersama ya pemirsa. Ada cerita apakah di sekitar area pasar yang tidak jadi dioperasikan ini. Mungkin kita akan menanyakan kepada Kang Muhi nih. Assalamualaikum Kang Muhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Muhi, tadi kan Kang Muhi menceritakan bahwa di sini sempat dari salah satu warga kan katanya di sini sempat ingin ada proyek, yaitu seperti pembangunan untuk pasar tradisional. Ya, Tetapi belum sempat rampung pembangunannya, sudah terbengkalai. ya. Dari cerita warga tersebut katanya seperti apa tadi? Saya kurang jelas itu. Ya pas kata warga sih emang sering banyak yang diganggu kan dia ya. Apalagi di ujung sana gitu dia, di belakang. Ya emang dulu emang sempet buka kan dia cepet 4 hari. 4 hari buka, pas sudah mau ke 5 hari udah nggak ada semua, udah nggak ada yang kuat gitu. Oh, nggak ada yang kuat. Iya. Itu nggak ada yang kuat itu dari segi hal apa tuh? Ya kayak semacam banyak gangguan kan dia, makhluk-makhluk astral yang penunggu sini ya. Oh, mungkin tidak berkenan ya seperti Iya. itu. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan telusuri bersama-sama ya Kang Muhi. Apakah benar menurut cerita warga tersebut? Apakah benar cerita tersebut? Seperti itu. Oke, di sini juga ditemani kita oleh Kang Said. Di sini juga ikut. Gimana Kang Said? Menurut Kang Said nih? Ya gimana Anda mau pesen bakso balungan siap. Oh, seperti itu. Jadi Tapi ini hayalan. iya, jadi di sini pemirsa memang sudah ada gerobak ya. Tetapi sudah kelihatannya sudah tidak digunakan ya. Nggak ada. Sudah terbengkalai itu maksudnya tuh. Mungkin benar juga yang dikatakan Kang Muhi, sudah berjalan 4 hari, ketika 5 hari sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk kalian berdua nih, kita akan kemana dulu nih yang sekiranya ada energi yang cukup lumayan. Oke, kita akan mencoba pemirsa menelusuri bangunan-bangunan ini pemirsa. Cuman sayang sekali pemirsa ya, karena kami menelusurinya di siang hari atau di pagi hari ya, karena banyak hal-hal yang kami perhitungkan juga untuk mengenai penelusuran pada malam hari pemirsa. Jadi kami sangat butuh sekali dukungan dari pemirsa. Gimana? Kuat sekali ya di sini. Di sini kayak bau pesing. Oh iya, Ini sosok hitam. saya juga merasakan pemirsa di sini ada energi yang tidak wajar ya. Iya. Karena di sini bau pesing.
bau apa kencing gitu. Tadi sempat juga Kang Zahid mengalami benturan energi ya, Iya. Zahid. Nah, untuk menurut Kang Muhi ini apa yang Kang Muhi lihat di situ? Emang beliau ini penunggu sini kan Dede? Ada di ujung pojok itu kan Dede? Ada di pojokan. Iya, hitam. Ada berapa sosok itu? Cuma satu orang. Seperti apa perwujudannya tuh Kang Muhi? Nggak jelas yang Dede, cuma hitam semua itu. Hitam semua. Itu ada tuh. Oh iya pemirsa, ternyata benar. Mungkin dari cerita warga itu benar. Karena di sini juga tim kami merasakan hal-hal yang tidak wajar dan kebetulan Kang Muhi melihat ada satu sosok di situ di apa namanya di antara dua gerobak itu ada sesosok hitam ya. Energinya juga negatif ya. Kira-kira gimana nih tanggapan dari Kang Muhi mengenai makhluk yang itu? Emang beliau ini emang penunggu sini sih yang dia. Emang dulu juga beliau ini bukan dari sini sih, tapi dari ujung sana. Oh dari ujung sana. Kira-kira bisa komunikasi nggak sama yang ini? Bisa misalkan ditanyakan kenapa? Apakah kamu punya teman banyak di sini? Gimana kok bisa terjadi pasar ini nggak bisa digunakan atau gimana? Apakah teman-teman kamu ini mengganggu atau gimana? Coba ditanyakan. Emang beliau ini emang sering sih, sering menampakkan diri. Apalagi kata beliau itu ada sosok lagi kan Dede, perempuan di atas. Di atas mana tuh? Ini di atas nih, di atas kanan ini. Nah, Oh di sini juga ada tingkat ya? ini, ya ini. Oh di atas itu. Tuh, di situ ada sosok kuntilanak kan Dede. Sekarang ada di situ. Ada itu di atas tuh. Oh, di atas itu? Iya, di depan nih. Nih. Ya pemirsa ternyata ada sosok lagi di situ berwujud kuntilanak ya? Kalau setiap malam emang beliau ini sering menampakkan diri di atas. Oh di atas itu. Dari situ. Seperti apa perwujudannya? Mungkin bisa divisualisasikan sehingga nanti misalkan ada warga yang melihat video ini ternyata informasinya benar. Emang beliau ini ya rambutnya panjang kan Dede ya. Hmm. Beliau ini sering berdiri di atas ini. Rambutnya panjang. Sering menampakkan diri di atas. Untuk misalkan pakaian mungkin warna Warnanya putih. pakaian putih ya. Putih. Rambutnya panjang rambutnya. Rambutnya panjang. Setiap paling kalau dia menampakkan diri itu sore hari ya. Sore hari menjelang maghrib ya. Iya, emang menampakkan diri sama beliau ini. Oh sama yang di sini tadi ya. Oke pemirsa, untuk yang merasa tinggal di daerah desa Gintung Tengah, Kecamatan Ciwaringin, mungkin informasi dari kami bisa dilihat dari video ini. Apakah jikalau informasi itu benar dengan yang dikatakan Kang Muhi, silakan di komentar, mohon dukungannya agar kami juga bisa bersemangat lagi untuk berkarya pemirsa, untuk mendatangi tempat-tempat yang sekiranya mungkin disarankan oleh para pemirsa juga gitu. Oke, kita akan lanjut penelusurannya pemirsa. Teman saya juga mungkin merasakan sesuatu sehingga langsung ke sana pemirsa. Inilah toko-toko yang kios-kios yang terbengkalai pemirsa, sangat sayang sekali ya pemirsa. Itu sampai sana pemirsa, sangat luas. Dan di tengah-tengahnya juga ini belum sempat jadi ya pemirsa. Atau ini mungkin untuk para pedagang ikan mungkin ya. Sudah disediakan lapaknya itu tetapi tidak sempat dijalankan, dioperasikan. Ini sudah banyak sekali yang sudah berdiri ya pemirsa, sayang sekali ya. Oke, kita kembali lagi kepada teman saya nih bisa. Untuk Kang Said nih jangan sampai jauh-jauh ya dari motor itu. Gimana? Ada awas ada ular. Hati-hati. Ada apa Kang Said? Di sini ada kejanggalan. Saya curiga itu ada batu, mungkin ini sebuah patok lah. Nah, itu batu bukan batu biasa sembarangan. Oh, yang di situ. Mungkin batu sembarangan seperti bukan batu sembarangan seperti apa? Mungkin bisa diperjelas Kang Said. Ya, ada sesosok penunggunya. Oh, seperti itu. Macam kayak jin ya. Apa yang Kang Said rasakan nih? Yang saya rasakan di sini banyak orang apa tuh ya?
kayak seperti bekas kuburan di sini. Oh, jadi Kayak Pak minyak korin. seperti itu. Jadi Iya. Kang Syahid merasakan pemirsa bahwa mungkin kilas balik nggak tahu apa. Jadi merasakan bahwa yang sesudah terjadi, maksudnya waktu yang sudah terjadi sebelum dijadikan bangunan ini, Kang Syahid melihat banyak korin ya. Jadi kemungkinan menurut Kang Syahid nih mungkin dulunya pemakaman. Iya. Makanya bangunan ini Makanya yang saya rasakan tadi ada banyak orang, tapi bukan orang, tapi kayak korin. seperti itu ya. Iya. Jadi kilas balik itu Kang Syahid namanya itu kilas balik. Jadi Kang Syahid melihat masa yang sudah terjadi dulu seperti itu. Mungkin di sini kemungkinan besar yang saya rasakan ini kemungkinan besar dulunya di sini pemakaman. Ya. Mungkin pemakaman nggak tahu zaman kapan, Ya. sehingga warga di sini kan tidak tahu. Tahu. Makanya pas bangunan ini akan dijadikan pasar, mungkin tidak sesuai lah seperti itu. Tidak. Banyak penolakan. Ya, tidak pas lah. Dari Karena makhluk dimanapun goib juga ini tersebut. kan bukan untuk pasar, ini kan pemakaman yang saya lihat tuh. Oke, cukup lumayan juga tambahan informasinya Kang Syahid. Iya. Kita akan lanjut lagi. Gimana kamu sih? Emang betul ini ya, yang saya rasakan emang dulu emang di sini emang bekas pemakaman gitu ya. Apalagi tadi pas lihat banyak banget sosok yang berdiri di situ depan gitu. Di depan situ. Ya di pohon itu. Boleh kita datengin nih? Tapi Masih ada nggak di situ? masih ada. Oke Kang Syahid, untuk mengurangi kita supaya fokus, mungkin Kang Syahid di sini aja ya, untuk melihat Tapi motor jangan itu. jangan jauh tapi itu aja. Oke, ayo Kang Muhi. Oke pemirsa, kita akan menelusuri lebih dalam lagi mengenai wilayah tempat ini, tempat yang akan dijadikan pasar tetapi tidak sempat beroperasi. Mungkin sempat beroperasi cukup sampai 4 hari saja menurut Kang Muhi. Emang bener ya, energinya emang di sini banyak banget yang gitu. Di depan ini. Wah iya. Apa nih yang Kang Muhi lihatnya apa nih? Pasti tadi banyak banget sosok wanita kan ini ya. Sesosok wanita. Iya. Menurut Kang Muhi ini mereka ini memang asli jin penghuni atau mungkin korin-korin terdahulu yang sebelumnya di sini pemakaman seperti itu. Korin dahulu kan ini. Korin terdahulu ya. Jadi seolah-olah mereka itu memberitahu kepada kami ya bahwa oh kami itu di sini gitu ya. Itu udah maksudnya 90% ya? Yakin nih? Yakin ini emang di sini. Ada. Ada berapa sosok itu? Ada. Wah, banyak banget kan. Banyak sekali ya. Banyak di sini. Apalagi ini pada berdiri di sini. Oh, pada berdiri. Jadi seperti layaknya kita waktu mengunjungi makam ya seperti itu ya. Emang kata beliau emang dulu emang di sini itu pemakaman. Oh, Jadi pemakaman. pas mau dibongkar bikin ini pasar ini Oh, makanya bikin pasar ini. dulu sempat dibuka ya kan ya. Sempat dibuka. Kata beliau emang dulu sempat dibuka tapi emang nggak ada yang kuat. karena Penolakan. apa ya, Gangguan. nggak ada izin gitu dari mereka ini. Oh, seperti itu. Jadi kemungkinan sebelum batu pertama diletakkan di sini tidak ada mungkin tradisi lah seperti itu, tidak ada izin lah ya. Mungkin kayak ritual seperti itu untuk menandakan bahwa tempat ini akan dihuni manusia seperti itu. Makanya Jadi udah mulai jalan sih, udah hampir 4 hari gitu kan. Nah, udah hampir jalan tapi ya emang nggak ada yang kuat lah di sini. Makanya mereka ini yang mengganggu oke. biar tidak berjalan lagi gitu kan. Jadi semacam penolakan lah. Iya, soalnya emang di sini emang tempat-tempat beliau. Jadi mungkin kalau untuk penolakan mungkin untuk penghuni yang sini kayak seperti jin bangsa jinnya yang dulu menghuni pemakaman. Jadi kalau untuk korin mereka ini hadir di sini hanya untuk mungkin memberitahu informasi kepada kami bahwasanya di sini itu memang dulunya pemakaman gitu. Tapi kalau untuk korin menurut saya tidak ada yang mengganggu seperti itu. Mungkin yang mengganggu yang melakukan penolakan itu
adalah jin-jin penghuni pemakaman yang terdahulu itu. Jadi melakukan penolakan karena mungkin sewaktu batu pertama didirikan di sini tidak ada ritual atau sedekah ya, kayak semacam tahlil atau gimana untuk menandakan bahwa tanah ini akan dihuni oleh manusia seperti itu. Karena kan tradisi Cirebon itu biasanya kalau ada tanah kosong yang akan dijadikan rumah itu biasanya ada upacara lah seperti itu, kayak semacam untuk apa namanya, kayak tahlil untuk sedekah seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu merupakan kode atau tanda bahwa tempat itu akan segera dihuni oleh manusia, semacam juga bisa dikatakan seperti langkah permisi lah seperti itu. Pas tadi ada yang bilang ke saya kan dia, memang di sini ada pimpinannya kan dia. Sebuah ya, kayak pimpinannya itu yang penunggu asli sini ada. Yang menguasai Yang wilayah menguasai sini. wilayah sini ada di tengah-tengah tadi, di tengah-tengahnya. Oh, ada di tengah-tengah kata mereka ini. Jadi Boleh yang- kita yang cari penunggu- tahu nih. Ya, emang ada di situ tengah-tengah. Oke, coba ya kita cari tahu. Emang kata beliau ya, emang penunggu sininya ini. Ya, maksudnya mungkin pengusaha ini. ya yang menguasai tempat inilah seperti itu. Mungkin sebelumnya kan pemakaman. Jadi beliau ini dari dulu menguasai tempat ini di dunia goib lah seperti itu. Pemimpinnya lah seperti itu. Kita akan cari tahu di mana letak sosok pemimpin tersebut supaya kita mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai bangunan ini, pemirsa. Kemungkinan misalkan kita mendapatkan informasi tersebut, kita bisa utarakan sehingga nanti siapa saja yang melihat video ini, khususnya warga sekitar sini, mungkin bisa saja memberitahu kepada rekan-rekannya yang mempunyai, yang ingin usaha di sini. Mungkin kalau mau misalkan dibangun lagi seperti itu caranya, pemirsa. Harus izin dulu melakukan sedekah, mungkin sedekah bumi atau gimana gitu. Gimana kira-kira? Itu emang di sini. Di mana? Nah, Ada sosoknya di situ? nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Tapi tepatnya di sini. Oh, jadi menurut tadi para koren itu letaknya di sini. Iya. Tetapi sosok tersebut belum hadir ya? Emang dia nggak ada. Mungkin lagi jauh mungkin ya. Karena Kang Muhi tidak melihat satu sosok pun di sini. Termasuk yang kita cari itu pemimpinnya. Mungkin suatu saat mungkin ya Kang Muhi. Nanti misalkan lain waktu kita mengunjungi di sini malam hari mungkin ya. Kita akan menguak mungkin mediumisasi ya. Bersama Kang Yadi mungkin ya kalau misalkan ada waktu gitu. Oke, Kang Muhi silahkan ditutup aja. Di sini nggak apa-apa. Udah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.